Baik, sebelumnya selamat siang. Mohon kamera dan mikrofonnya di-on kan. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai saja ya kegiatan pembelajaran pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Ya, oke. Ya. Kalau Pak Agus menyapa, bagaimana kabar kalian? Sehat, 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 luar biasa, alhamdulillah. Oke, sekali ulangi lagi ya. Oke. Baik, bagaimana kabar kalian semuanya? Sehat, sehat, sehat. Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baik. Adik-adik sekalian, sambil menunggu teman-teman yang lain, ya, sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunia wal akhirah, dan kita dijauhkan dari segala balak dan bencana, diberi kesehatan selalu. Monggo saya minta tolong Mas Jamsyah untuk memimpin doa. Silahkan Mas. Pak, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Ya, kami Pak Agus ya berdoa semoga adik-adik sekalian selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga dapat menjalankan segala aktivitasnya tanpa kendala suatu apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, untuk materi pelajaran hari ini meneruskan materi pelajaran yang kemarin, yaitu masih seputar ya teknik passing to hand chest pass pada permainan bola basket. Tapi ini kita memfokuskan untuk lebih mendalam lagi, yaitu tentang unsur-unsur yang mendukung dalam chest pass. Ya, mungkin Mas-mas dan mbak-mbak sekalian tahu apa unsur-unsur pendukung dalam chest pass sehingga bisa melaksanakan chest pass atau passing to hand chest pass dengan maksimal. Ya, silakan, monggo berpendapat. Saya, Pak. Oke, monggo Mas Jamsyah. Unsur-unsur dari passing chest pass itu ada kelincahan. Ya, betul. Mungkin ada yang lagi yang ayo Mas Pras, coba mungkin Mas Pras bisa menambahkan betul yang dikatakan Mas Jamsyah. Salah satu unsurnya yaitu adanya dorongan atau daya ledak pada kekuatan tangan, Pak. Bagus, ya. Yang lain mungkin, ayo ada tambahan sebelum nanti saya jelaskan satu persatu. Ayo, monggo, ayo. Ila itu mungkin, Pak, pemain basket itu, Pak. Wah, bagus. Iya, Pak, iya, Pak. Ayo, Mbak Ila, ayo Mbak Ila, coba. Pak. Santai saja Pak, santai aja Mbak. Oke. Sambil menunggu teman-teman. Pak Agus, jangan lupa disampaikan tujuan pembelajarannya. Oke. Ya, untuk kita kan tadi sudah Pak Agus sampaikan kita passing, ya itu untuk mendalami kalian agar lebih tahu dalam melaksanakan passing. Ya, tahu itu meliputi banyak hal dalam passing. Passing itu dikupas banyak sekali. Ya, tujuan kita pada pembelajaran hari ini kalian lebih paham lagi tentang chest pass. Saya yakin sebelumnya kalian ya sudah tahu karena kebanyakan kalian adalah mengikuti ekstra basket. Nah, itu biar lebih tahu lagi. Bagi yang belum paham biar paham, yang lebih sudah paham lebih tahu lagi. Banyak sekali unsur-unsur yang terdapat dalam materi chest pass.
ya, baik dari teknik dasarnya, teknik lanjutannya, dan unsur-unsur pendukung lainnya. Ya, tapi ya saya ingatkan, jangan lupa, saya sering ingatkan, sebelum melaksanakan aktivitas, khususnya dalam berolahraga, dalam hal ini basket, jangan lupa selalu melaksanakan pemanasan. Ya, pemanasan itu penting. Pemanasan mulai dari tindakan apa? Peregangan tahu peregangan mungkin, Mas Mbak. Peregangan Iya, itu, tahu. ya itu dimulai dari gerakan ya semacam ya gini, kepala dan sebagainya. Pemanasan Pak ya, pemanasan sebelum latihan Pak ya. Ya betul Mas Hamzah. Ya urutannya tadi peregangan, kemudian penguluran. Penguluran itu seperti gini 1, 2, mulai dari urutan kepala sampai kaki. Karena apa? Dalam aktivitas basket itu aktivitas gerak yang sangat cepat, memerlukan waktu yang singkat dan kekuatan otot, sehingga kalau tidak kita laksanakan pemanasan, maka dikhawatirkan akan terjadi cedera. Nah, gunanya pemanasan itu adalah untuk menghindari cedera-cedera yang tidak diinginkan. Ya, itu. Ya. Yang kedua, setelah saya katakan tadi bahwa basket itu banyak sekali unsur-unsur pendukungnya. Selain teknik juga unsur-unsur yang lain. Ya, nanti untuk menambah atau mengasah kemampuan kalian, nanti silahkan kerjakan atau laksanakan tugas di link yang sudah Bapak bagi. Ya, jangan lupa mengisi daftar hadir. Ya, nanti akan menambah pengetahuan kalian tentang unsur-unsur pendukung dalam CESPAS basket. Ya, materinya akan saya unggah. Gimana, sudah muncul? Belum Pak. Sudah Pak. Oke. Ya, sekilas untuk mengingat masa lalu, ini bukan masa lalu yang itu loh ya, nanti baper malahan. Ini masalah materi yang kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang permainan bola besar, teknik pembelajaran permainan bola basket, yaitu pertama cara memegang bola, kalian sudah pasti bisa dan tahu. Kemudian passing dan catching, bukan kucing loh ya, catching, menangkap. Ya. Terus kemudian dribbling atau menggiring bola, pivot, ya. Shooting, layup, rebound, dan slam dunk. Ini kalian saya yakin sudah pernah melakukannya. Ya. Asahlah, tetap diasah dengan berlatih. Ya. Kemudian untuk mengingatkan, kemarin apa pengertian dari CESPAS? Mungkin ada yang masih ingat? Secara sederhana saja, garis besarnya. Saya, Pak. Oke. Satu-satu Mas. Oke, tenang saja. Malah Raza. Okay. Ayo apa nih? Oh, Ila. Pas Ayo. adalah passing dengan setinggi dada, Pak. Oke, mungkin ada yang lebih menyempurnakan lagi? Saya Pak. Ya, monggo. Passing searah dada dengan jika teman setim itu berada di jarak yang dekat, gitu Pak. Oke, bagus, semuanya betul. Ya, passing yang intinya to hand CESPAS atau passing dada ini adalah passing dua tangan dengan setinggi dada. Tujuan ataupun kegunaan dari passing ini yaitu mengumpankan bola pada kawan sendiri dengan jarak yang dekat. Ya, dengan dekat. Kalau jauh pakai apa, Mas? Mungkin masih ingat kemarin? Bounce pass bisa. Lebih tepatnya. Nah, bagus. Oke, bagus Mas Pras, Mas Hamzah. Ya, oke, bagus. Itu pakai overhead pass. Nah, oke. Nah, ini passing dalam basket kemarin, ya kan? Two hand chest pass, two hand overhead pass, dan juga kalau pakai jauh itu pakai lebih kalau pertahanan lawan agak renggang itu pakai set arm pass dengan tangan satu. Itu biasanya untuk passing yang jarak jauh. Nah, ini pengertian tadi passing to hand chest pass, sekedar mengingatkan ya, biar ingat dan tambah pengetahuannya. Ya. Nah, ini untuk mengoperan jangan sekali-kali mengoperkan bola pada teman yang sedang dijaga ketat oleh lawan.
Ya, itu kan fungsinya tadi menggunakan apa? Ini kalau diketati pakai apa? Bounce pass itu tekniknya. Bounce pass. Ya, dengan sedikit agak apa? Kelincahan. Kelincahannya gimana Pak? Kelincahan bukan berarti polanya rakaron enggak, tapi kita agak apa ya? Menipu seperti gini. Variasi, Variasinya untuk ya. menipu lawan. Ya, menipu sini bukan menipu yang itu loh ya, tapi itu sekedar teknik saja biar bola kita tepat pada sasaran. Betul yang dikatakan Mas Hamzah. Ya, itu. Nah, kemudian ini chest pass tadi pengertiannya. Nah, seperti yang disampaikan Mbak Ila dan Mas Pras, Mas Hamzah sudah betul. Nah, ini cara melakukannya, mungkin sudah mempraktekannya, saya yakin sudah bisa. Nah, ini contohnya yang kemarin juga variasi-variasinya bounce pass. Ya. Ini apabila pengawalan ketat. Ya. Ini apabila ada musuh melaksanakan pengawalan ketat pada kita, pemain kawan, ya gunakan bounce pass variasinya. Ini bounce variasinya bounce pass. Ini yang kemarin juga. Ini tadi linknya yang kita ya sudah saya bagi, tolong nanti dikerjakan, jangan lupa daftar hadir. Nah, itu tadi. Nah, sekarang masuk pada intinya. Unsur-unsur dalam chest pass yaitu pertama unsur pendukungnya yaitu kekuatan, dan kedua kecepatan, ketiga kelincahan. Kemudian yang keempat adalah explosive power atau daya ledak. Ini kalau dalam bahasa Inggris biasa umum dalam kebugaran jasmani itu disebut strength dan power atau ya, strength sama pada intinya sama, power dan juga sama, power kekuatan sama, tapi dalam definisinya sedikit berbeda. Mungkin tahu kekuatan itu apa? Ada yang tahu? Oke, sekarang kita bahas ya. Oke, kekuatan. Kekuatan adalah atau istilah adalah ini suatu kemampuan yang dikeluarkan oleh otot dalam menahan suatu beban. Kekuatan otot ini merupakan daya penggerak di dalam setiap kegiatan, mengurangi potensi terjadinya cedera, menguatkan stabilitas persendian serta menunjang efisiensi kerja. Ya, contohnya kekuatan ini dalam penerapan dalam chest pass yaitu pada saat kita mendorong bola. Nah, itu diperlukan kekuatan otot. Kalau hanya mau sekedar cepluk, ya itu bola tidak akan maksimal. Ini kita bicara pada fokus passing ya. Pada dasarnya ini sesuatu yang kekuatan dibutuhkan dalam segala hal. Tapi yang kita bahas tentang passing chest pass-nya. Nah, kenapa Pak kok kita butuh kekuatan otot? Itu tadi untuk menyalurkan atau mendorongkan bola kepada kawan agar lebih tepat dengan kekuatan penuh. Nah, sekarang apa saja yang diperlukan untuk melatih kekuatan otot kita? Yang kita utamakan dalam basket itu adalah intinya tangan. Di kaki juga perlu dilatih kekuatan otot kakinya, semua badan. Ya, mungkin ada yang tahu kekuatan untuk melatih kekuatan atau menambah kekuatan otot kita, khususnya lengan, otot bicep, tricep, dan juga ini otot lengan bawah ini. Mungkin ada yang tahu latihan-latihan apa yang untuk memperkuat. Ya, mungkin apa? Oke, bagus, Mas Pras. Pull up. Pull up bisa. Untuk kaki sit up, Pak. Ya, sit up bisa. Kalau kaki biasanya lebih utama itu squat thrust, Mas. Karena dulu squat jam, tapi squat jam itu sekarang sudah tidak diperbolehkan karena itu dapat kalau dilakukan secara waktu nekuknya itu yang pendek sekali itu dapat menimbulkan cedera otot. Jadi kalau squat jam sih boleh, tapi alangkah baiknya menggunakan cara yang lain. Squat thrust itu lebih aman. Nah, kemudian renang, Pak. Renang bisa. Bisa. Terus yang tanya, kalau menggunakan beban kira-kira boleh nggak? Bisa dumbbell atau barbel atau bahasa Jawanya. Kalau di tempat saya dumbbell. Boleh, Pak. Boleh. Asal tidak over.
Oke, bagus, bagus Mas Pras, bagus. Oke, sip. Gini ya anak-anak, sebenarnya di usia kalian itu sebenarnya belum memerlukan tambahan beban dari luar. Dari luar itu maksudnya seperti barbel, itu boleh, tapi jangan terlalu berat. Itu apa? Cukup dengan beban tubuh kalian sendiri. Karena apa? Karena kalian masih masa pertumbuhan. Nanti dikhawatirkan mengganggu proses pertumbuhan kalian. Loh, kok bisa, Pak? Ya. Contohnya apa? Nah, contohnya, Nun Sewu ini sedikit menyimpang ya, tapi nggak apa-apa, tapi demi pembelajaran kita. Sampai-sampai tahu kan, ada anak yang sama orang tuanya karena ekonomi disuruh berjualan menggunakan berat. Kalau di YouTube itu banyak yang penjual cobek itu loh untuk nyambel, ulek dan cambel dari batu sampai berapa puluh. Nah, dia itu sebenarnya kasihan, tapi gimana lagi ya, kalau dari segi unsur kebugaran jasmani itu dia tidak akan tumbuh maksimal. Karena apa? Dia itu waktunya tumbuh karena terlalu dibebani terus pakai beban itu, pakai cantolan itu. Nah, akhirnya makanan yang diserap itu seharusnya untuk pertumbuhan tubuh, akhirnya untuk mengganti tenaga yang hilang. Nah, itulah makanya tulang tidak bisa tumbuh maksimal. Maka dari itu sebaiknya seusia jenengan semua kan, jenengan belum 22 tahun kan. Nah, itu sebaiknya jangan menggunakan beban yang terlalu berat. Boleh, tapi jangan terlalu over, kata Mas Prasati, betul. Cukup dengan beban badan Anda sendiri seperti push up, pull up, itu sudah cukup. Toh kalaupun pengen pakai beban, pakai yang ringan aja seperti botol air mineral dikasih air atau dikasih pasir, itu aja sudah cukup. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai kekuatan mungkin? Sudah Pak, paham. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya kecepatan. Nah, kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan menempuh jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ya, ini dapat ya, itu sangat juga diperlukan dalam permainan basket, waktu passing. Ya, betul. Ya, seandainya kalian mempraktekkan cas pas dengan pelan, ya pasti akan rugi. Karena apa? Bola direbut. Akan di-steal. Oke, di-steal, dicuri. Ya betul, dicuri lawan. Itu passing tidak akurat. Maka dari itu perlu kecepatan. Kaitannya dengan, ya masih ada hubungan dengan otot tadi. Kalau otot kalian semakin kuat, maka akan menimbulkan reaksi kecepatan yang sangat bagus dan maksimal. Ya, itu. Loh, Pak, bagaimana cara melatih kecepatan dalam passing? Ya, ini kalian bisa melakukan berarti dengan melempar bola basket, bisa dengan tembok atau dengan tekawan, dengan durasi yang sangat cepat, sering 1-2. Nanti lama-lama itu akan terkoneksi atau terhubung dengan feeling kita. Bukan chemistry loh ya, ini chemistry itu urusan cintrong. Ini tapi tentang feeling kita saat melaksanakan, nanti akan seakan-akan bola itu akan menyatu dengan tangan kita. Jadi, wah ini kecepatan segini lempar pas ya. Ketepatan nanti akan berpengaruh di situ. Akan semakin kalian berlatih, semakin cepat. Ya, akan semakin bagus keahlian kalian, keterampilan kalian. Nah, kemudian sampai ini untuk masalah kecepatan ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Sudah paham. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kelincahan atau dengan bahasa modernnya dengan agility, itu kelincahan. Loh, kenapa Pak kok basket itu memerlukan kelincahan? Ya jelas itu mutlak. Karena apa? Kalau nggak lincah, nanti kita nggak bisa menembus pertahanan lawan. Dibutuhkan kelincahan. Ya, bisa meliuk ke sana, meliuk ke sini, ya, bisa menghindari kalau tepasan jerusup jeruntul lewat belakang lawan dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa mencetak poin, diperlukan kelincahan. Ya, kelincahan. Nah,
Bagaimana cara melatih kita untuk menambah kelincahan kita, kemampuan dalam melaksanakan kelincahan itu? Kalian bisa melatihnya dengan lari zigzag atau lari salteleran. Tahu salteleran? Tahu. Apa monggo Mas Hamzah. Setelan itu dari titik satu ke titik yang kedua itu, Pak. Jadi dia bolak-balik. Ya, betul. Itu lebih singkatnya yaitu lari angka 8. Nah, itu sangat berpotensi sekali melatih kelincahan otot-otot kita, kelincahan kita nanti. Sering maka dari itu waktu latihan pemanasan dalam basket itu selain peregangan, pengeluaran dan pendinginan waktu pemanasan itu, maka ada latihan sebelum inti. Maksudnya sebelum inti materi itu biasanya dengan apa? Latihan dribble, latihan angka 8 dan sebagainya. Itu juga berfungsi selain untuk menambah kelincahan juga apa? Untuk meningkatkan kebugaran jasmani kalian atau physical fitness, ya, physical fitnessnya kalian. Ya. Memang setiap olahraga itu punya latihan beban tersendiri. Begitu pun juga dengan basket. Latihan bebannya basket ada sendiri, sepak bola ada sendiri. Dan mungkin kalian bisa mempelajari lewat YouTube, lewat Google dan sebagainya. Silakan ya untuk menambah atau mengasah keterampilan kalian. Terus untuk berikutnya yaitu explosive power atau daya ledak. Ya. Explosive power itu adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan kekuatan dengan cepat dalam waktu singkat untuk memberikan momentum atau kesempatan yang paling baik pada tubuh atau objek dalam suatu gerakan eksplosif yang utuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Misalnya apa? Contoh sederhananya itu explosive power itu waktu kita melemparkan bola, mengumpan bola dengan cepat. Ya, kalau di pencak silat atau di olahraga bela diri, yaitu kemampuan untuk apa? Itu loh, pernah lihat yang di TV itu pernah lihat apa yang bisa bawa tangan bisa mematahkan es, bisa mematahkan apa beton. Nah itu dibutuhkan daya ledak itulah. Tapi juga itu tidak sembarangan, tapi harus berlatih dulu. Jangan debus. Ya debus. Kalau debus ya betul itu. Tapi debus itu ada unsur lainnya, unsur sing ora ketok. Ya, tahu ya enggak ketok ya. Debus ya. Ya maka dari itu maka kalian harus kalau ingin macam itu ya harus punya ilmunya dalam itu ya berlatih tidak sembarang gitu loh. Nah, untuk melatih daya ledak tadi bisa seperti yang disampaikan Mas Pras dan Mas Hamzah tadi, bisa dengan latihan push up, pull up, dan sebagainya. Nah, terus untuk menunjang unsur-unsur pendukung chest press tadi, apa yang diperlukan? Mungkin ada yang tahu? Untuk mendukung chest press. Ya, tadi loh, kekuatan, kecepatan, kelincahan, explosive power, dan sebagainya, kebugaran itu loh, juga harus ditunjang dengan apa, ayo? Nah, itu ditunjang harus dengan nutrisi yang lengkap. Ya, oke. Dengan nutrisi yang lengkap. Ya, kemudian nutrisi apa saja Pak? Ya dengan makanan yang sehat, makanan yang sehat yang apa? Sederhananya, makanan sehat itu tidak harus yang mahal. Ya, nutrisi yang cukup, apalagi kalian masih masa-masa pertumbuhan, sehingga memerlukan banyak sekali hal-hal atau yang banyak sekali yang perlu diganti. Kalau kita kan setiap melaksanakan aktivitas kan energi terkuras ya, dan nutrisi mesti hilang. Maka dari itu kalian wajib menggantinya dengan nutrisi yang sehat ya. Kalian pasti tahu ya, kalau namanya atlet, makanya jadi atlet itu biayanya mahal. Maksudnya bukan berarti kita bayar, enggak. Maksudnya kalau pemerintah ngopeni istilahnya memperhatikan atlet, maka semuanya pasti diurus, baik dari nutrisinya dan sebagainya, akomodasinya juga begitu ya. Kalian pernah tahu nggak seorang atlet makanannya hanya tempe tahu kan ya nggak mungkin toh. Nah itu ya, Pentol makanya sama pentol mah
Bosen Pak. Lah, apalagi pental sebenarnya. Sebenarnya pental itu ukurannya cilok itu sebenarnya itu gizinya kecil tapi ya itu karena kebiasaan ya dikurangilah ya. Ya kemudian setelah itu juga istirahat yang cukup. Jadi kalau misalnya Mas besok mau tanding basket, mau tanding ya itu usahakan malamnya istirahat yang cukup karena itu akan mempengaruhi stamina kalian. Kalau stamina baik maka segala sesuatunya juga akan baik. Ya, gitu. Ya. Baik, untuk selanjutnya ya silahkan coba masuk ke link yang sudah Bapak bagi, silahkan kerjakan. Ya, saya beri waktu kurang lebih 10 menit. Ya, ini saya stop share-nya mungkin untuk bisa mengasah kemampuan kalian, bisa menambah pengetahuan kalian. Ya, silahkan. Saya beri waktu 10 menit. Oke, ini sudah ada yang mengerjakan, sudah masuk. Ya, bagus. Ayo yang lainnya, Pak Gus tunggu. Oke, sudah masuk. Oke. Oke, ya semua sudah mengerjakan, sudah masuk, sudah Pak Agus lihat. Ya, ya jawabannya betul sekali. Sudah mening, kalau bahasa saya mening-mening semuanya. Ya. Baik anak-anak, pada dasarnya kalian sudah bisa memahami apa yang Bapak sampaikan pada hari ini dan sebagian besar sudah paham ya apa itu kekuatan, apa itu kelincahan dan sedikit apa tadi materi yang lalu masih ingat bahwa chest pass adalah passing dua dada dan passing dua tangan di depan dada. Maaf salah konsen tadi salah sebut, mohon maaf ya. Kemudian melihat dari hasil kalian setelah saya amati bagus dan tidak ada yang remedi dalam hal ini. Ya, kalian bagus sudah bisa menggunakan
link yang sudah Pak Agus sediakan. Jangan lupa untuk ngisi daftar hadirnya. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil pada hari ini bahwa CESPAS itu selain teknik lanjutan juga ada faktor-faktor pendukungnya. Di antara tadi kekuatan, kelincahan, kecepatan, dan daya ledak. Semua itu bisa terwujud jika didukung dengan nutrisi yang baik. Maka dari itu saya sarankan pada mas-mas, mbak-mbak, konsumsilah makanan yang sehat dan benar. Benar berarti kok benar toh semuanya itu benar Pak? Iya betul, tapi maksudnya yang sesuai dengan tubuh. Jangan sering-sering mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak kimianya, banyak pengawetnya. Seperti kalau minuman Pak, minuman juga sama. Jangan sering, ya boleh minum seperti minuman berenergi untuk pengawet boleh, tapi jangan sering-sering. Kasanilah ragamu berarti raga biasanya kalau orang Jawa bilangnya jeroane kasihan ngesakne, ya itu namanya aja banyak unsur kimianya. Ya nanti sebaiknya itu yang lebih baik ya kalau yang banyak kita belajar dari orang tua dulu bahwa kalau setelah aktivitas itu sebaiknya minum air gula aren lebih baik atau gula merah itu lebih baik daripada gula pasir. Bukan berarti saya menjelekkan gula pasir, enggak, tapi lebih sehat. Ya, mungkin di daerah kalian mungkin masih banyak gula aren, yaitu gunakanlah itu. Ya, jangan minum minuman yang berkarbonasi dan minuman pengawet dan sebagainya. Itu malah bisa mengganggu organ-organ tubuh kalian. Sehingga kalau organ kita terganggu, maka kita nggak bisa aktivitas secara maksimal. Ya, dapat menurunkan imun juga. Ya, Pak. Setelah saya lihat tadi, ya kita akan memberikan penilaian bahwa melihat dari jawaban kalian itu kita kalau di peringkat itu yang poin pertama diraih oleh Mbak Ila. Kasih tepuk tangan Mbak Ila, surprise Mbak Ila, terima kasih. Kemudian Mas Jamsah itu juga terbaik dan Mbak Keiza. Ini Mas ini tumben Mas Pras kok agak nganu ini gimana, semangat lagi Mas Pras biar nilainya lebih bagus lagi. Oke, semangat Mas Pras ya. Ini Mas Pras sih mungkin ya ini efek malam minggu kemarin mungkin itu. ya Mas ya, sama Pak Agus juga malam mingguan juga kadang juga konsentrasi manusiawi. Ya gitu. Oke. Baik anak-anak sekalian, mungkin pada yang dapat saya sampaikan ya, semoga bermanfaat apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita ya sebelum mengakhiri kegiatan, saya minta tolong lagi pada Mas Hamzah untuk memimpin doa ya, semoga ya doa ini kita sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita diberi kelancaran, kemudahan, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia wal akhirah. Monggo silakan. Amin. Oke, silakan Mas Hamzah.
Baik, mohon maaf anak-anak, ini jaringannya agak error ini di tempat Pak Agus. Jadi tadi terputus sedikit ya. Mohon dimaafkan karena ya namanya jaringan kita nggak bisa berbuat apa-apa, ini jaringan namanya internet biasa gitu ya. Mohon dimaklumi. Oke. Tadi sudah saya sampaikan ya, tadi kesimpulannya bahwa kita harus selalu jaga kondisi tubuh juga ya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, dan setelah beraktivitas cuci tangan pakai sabun. Masuk juga cuci kaki, kalau nanti tangannya saja dicuci dan kakinya enggak nanti malah belang, nanti malah kotor gitu ya. Ya. Oke Mas Zamja, silahkan dipimpin doa untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Ya, Pak. Sebelum mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya Pak Agus minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam. Terima kasih. Ya, silakan bisa meninggalkan tempat untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Oke.